Menurut data WHO, ada 3.000 sampai 5.000 bayi terlahir dengan kondisi Down syndrome tiap tahunnya. Kalau di Indonesia sendiri, sekitar 1-2% nih, geng. Fenomena ini sering terjadi oleh bayi yang lahir dari seorang ibu di atas usia 40 tahun. Down syndrome sendiri punya ciri khas seperti orang mongolit, badan relatif pendek, kepala mengecil, dan hidung yang datar. Nah, walaupun bukan hal yang asing, ternyata banyak mitos Down syndrome yang beredar loh. Kepoin lebih jauh yuk, simak ya. Jadi, Down syndrome itu kelainan genetik yang bikin pengidapnya punya tingkat kecerdasan berbeda sama orang normal dan punya bentuk fisik yang khas nih, geng. Menurut Jérôme Lejeune, ahli genetik Prancis, Down syndrome punya 47 kromosom dan orang normal cuma punya 46 loh. Anyway, Down syndrome pertama kali dikenalkan sama Dr. John Langdon Down tahun 1866 lewat publikasi tulisannya di Inggris nih, geng. Selain itu, 21 Maret jadi tanggal resmi World Down Syndrome Day loh. Nah, waktunya ngelurusin mitos yang nggak benar soal Down syndrome nih, geng. Ada apa aja sih? Pertama, Down syndrome penyakit langka. Geng, kelainan ini sama sekali nggak langka. Di Indonesia kurang lebih ada 1/1000 yang ngalamin ini loh. Kedua, orang Down syndrome dewasa seperti anak kecil. Mereka juga ngalamin perkembangan kayak orang biasa, cuma kemampuan saraf motoriknya memang nggak berkembang sempurna. Ketiga, pengidap Down syndrome sering kena penyakit. Kondisi medisnya memang jauh lebih rentan, contohnya fungsi jantung, pernapasan, dan pendengaran. Tapi harapan hidupnya juga kayak orang biasa kok. Keempat, nggak bisa punya keturunan. Walaupun punya tingkat kesuburan yang berkurang, bukan berarti nggak bisa punya keturunan atau anak ya. Kelima, punya bentuk wajah dan badan yang sama. Emang wajahnya nggak jauh beda nih, geng, tapi bukan berarti sama semua ya. Dan nggak semua Down syndrome punya tubuh yang kerdil loh. Keenam, selalu ngerasa bahagia. Mereka juga punya perasaan yang sama kayak orang biasa nih, geng. Sama-sama ngerasain beban mental kayak kecemasan, obsesif kompulsif, dan depresi. Ketujuh, nggak bisa baca tulis. Down syndrome emang bisa ganggu kemampuan belajar, tapi hal itu nggak menutup kemungkinan buat berkembang loh. Di antara mitos tadi, pasti juga sering dengar kalau Down syndrome itu nggak bisa hidup mandiri. Mitos banget ya, geng. Mereka bisa kok hidup mandiri, tapi tergantung sama pola asuh orang tua dan lingkungannya sejak kecil ya. Nah, hal-hal ini yang harus diperhatikan kalau kita hidup berdampingan sama mereka. Pertama, kasih dukungan terbaik. Biasanya mereka punya gangguan perilaku, jadi harus sabar buat terapin aturan-aturan kecil. Kedua, waspada sama temperamen yang gampang berubah. Kalau emang dirasa sudah sulit buat dikendalikan, jangan sungkan minta bantuan sama ahlinya ya. Ketiga, selalu berpikir positif. Jadikan kondisi mereka sebagai sarana untuk mempererat ikatan keluarga. Bakal ngehindarin dari aura negatif tuh. By the way, Down syndrome nggak melulu soal keterbatasan. Kayak orang-orang ini nih, terbukti mereka memang sosok yang istimewa. Pertama, ada Stephanie Handojo. Atlet renang Indonesia ini pernah menyabet medali emas di ajang Special Olympic World Summer Games Athena tahun 2011 loh. Selain itu, ia juga mahir main piano. Kedua, Madeline Stewart, berasal dari Australia. Madeline kerap jadi supermodel Down syndrome. Ia berhasil menginjakan kakinya di New York, Paris, dan London Fashion Week. Ketiga, Isabel Springmore Tejeda. Berawal dari hobi buat pakaian untuk bonekanya, kini ia jadi desainer yang karyanya ditampilkan di London Fashion Week loh, geng. Keren ya? Keempat, Jamie Brewer. Salah satu aktris Hollywood nih, geng. Ia sempat mencuri perhatiannya lewat aktingnya di American Horror Story loh. Kelima, Madison Taflin. Bertalenta dan menginspirasi. Ia pernah menyita perhatian publik lewat cover lagu All of Me milik John Legend. Cek deh videonya. Tuh kan, prestasinya nggak main-main, nggak kalah sama orang pada umumnya. Gimana, geng? Jadi nambahkan insight kamu soal Down syndrome? Buat kamu yang pengen tahu soal info menarik lainnya, stay tune terus ya. See you di Kreatipedia selanjutnya.